Di negeri yang subur ini, tanah selalu menjadi sumber kehidupan. Tapi pertumbuhan penduduk tak pernah berhenti. Sementara lahan tak pernah bertambah. Antara kebutuhan pangan dan pembangunan, kita sering lupa setiap hektar sawah yang hilang berarti masa depan yang ikut berkurang. Sawah yang dulu terbentang kini berganti dengan beton dan aspal. Namun di beberapa wilayah pertanian di Jawa Barat, masih ada petani yang berjuang menjaga sisa tanahnya. Lahan yang dulu membentang luas kini terhempit oleh bangunan. Tanah subur, sumber pangan, dan penghidupan sedikit demi sedikit hilang tergantikan oleh beton. Menurut data BPS tahun 2023 mencatat, luas lahan baku sawah nasional tinggal 7,467 hektar lagi, turun hampir 900.000 hektar dalam satu dekade terakhir. Setiap tahun, sekitar 90.000 hektar lahan produktif beralih fungsi. Alih fungsi lahan bukan hanya soal hilang tanah, tapi juga hilangnya identitas pengetahuan petani dan ketahanan pangan. Ya kalau dulu sih gitu ya, tanah luas gitu. Bapak juga gitu, enak lah kalau ada kekurangan air walaupun kemarau gitu ya. Tapi enak, banyak gitu yang dipegangnya gitu. Tapi sekarang gitu udah mulai sempit. Jadi lahan hampir habis ditanamin bata-batu gitu ya. Di balik kemajuan yang tampak megah, ada kisah kecil yang jarang terdengar. Kisah mereka yang bertahan di sisi lahan, menanam di tengah kebisingan kota. Di sekitar lahan pertanian, aktivitas manusia terus meningkat. Limbah rumah tangga dan sampah plastik mengotori saluran irigasi. Sampah yang menumpuk di pinggiran sawah menurunkan kesuburan tanah, menghambat pertumbuhan akar, dan pencemaran air. Untuk mengatasinya, petani semakin bergantung pada pupuk kimia. Padahal ketergantungan jangka panjang membuat tanah kehilangan mikroorganisme alami. Menurut Kementerian Pertanian mencatat, lebih dari 70% lahan di sawah di Pulau Jawa kini mengalami degradasi kesuburan ringan hingga sedang. Kalau dari Bapak sendiri itu lebih prefer ke pupuk kimia atau organik? Kimia. Kenapa sih Pak kalau misalnya organik? Kimia cepat, kalau organik kan susah belinya di sini. Susah ya? Iya. Kalau dari segi pemerintah yang bantuan di sini, Bapak udah dapat apa aja sih Pak? Sama sekali enggak gitu? Dari kecamatan Ciberem? Dari kecamatan Ciberem sama sekali belum sih. Ya, berarti ada perbedaannya antara kelompok tani sama petani mandiri? Iya, dapat ada bantuan? perbedaan. Soalnya kalau bantuan itu masuknya ke Dinas Pertanian, kelompok tani. Kalau mandiri enggak. Enggak ada sama sekali? Iya. Bantuan. Sebuah lingkaran yang melelahkan, tanah makin rusak, hasil tak menentu, dan petani terus berjuang dengan apa yang tersisa. Ya, semoga lah pembangunnya udah segini aja gitu, biar ada lahan usaha lagi gitu pertanian. Pemerintah pusat menargetkan investasi sebesar 371 triliun rupiah untuk memperkuat sektor pertanian dan hilirisasi produk pangan keberlanjutan. Langkah kecil di sawah kecil, tapi dampaknya besar bukan hanya untuk petani, tapi untuk ketahanan pangan negeri ini. Nah, untuk pertanian sendiri, itu terbagi untuk pesawahan, area sawah itu lahan yang DLP 2B-kan. Karena kita tahu sendiri ya, kondisi pesawahan kita semakin berkurang. Dan sebagai bentuk reward dari pemerintah untuk program LP2B ini ada subsidi pupuk. Jadi para petani pemilik lahan yang sawahnya dimasuk ke dalam program LP2B mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah. Di sini para petani sudah semakin sulit mendapatkan petani penggarap. Karena ketertarikan para generasi muda untuk jadi petani penggarap semakin berkurang. Mereka beralih ke sektor industri. Itu menjadi kendala kenapa berdiri perumahan-perumahan menggunakan sawah-sawah kelas 1. Artinya sawah kelas 1 itu sawah yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Jadi airnya bagus, irigasinya bagus, meskipun musim kemarau itu dapat ditanami padi. Jadi itu sawah kelas 1.
kemudian Bulog itu ada program membeli gabah kering dengan harga di atas tengkulak. Ya, ada yang 6.000 per kilogram, tapi gabah kering sekian persen di wilayah kita. Kendalanya apa? Para petani itu hampir 90% sudah meminjam uang ke tengkulak. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan program Bulog memberi gabah kering dengan harga yang lebih tinggi dengan para petani, bukan tidak tertarik. Jadi rata-rata sudah terikat hutang ke tengkulak. Hutangnya buat apa? Buat mengolah sawah. Nah itu, jadi kendala di kita itu rekan-rekan petani tidak semuanya memiliki SDM yang tinggi atau juga kesulitan. Ya, saya sebagai aparat wilayah berharap program dari Bulog untuk memberi gabah kering juga ada stimulan untuk hutang dengan tengkulak. Terserah bentuknya seperti apa, regulasinya bagaimana, tetapi membebaskan para petani dari para tengkulak itu biar mereka sejahtera. Ya, jadi keberminatan rekan-rekan generasi muda menjadi petani itu menjadi tinggi karena kalau petani sejahtera, anak-anak muda kan berminat jadi petani, ya kan? Mereka dihargai itu. Di tengah pembangunan yang tak pernah berhenti, masih ada tangan-tangan yang setia menjaga bumi ini. Mereka adalah penjaga kehidupan, petani yang menanam harapan. Menanam hari ini untuk masa depan yang berkelanjutan.